Kita belajar dari ulang tahun, minggu ulang tahun saya sudah sampaikan apa yang Daud mau ceritakan tentang pengalamannya dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Banyak cerita yang dialami dengan Tuhan, yang menjadi berkat untuk setiap kita yang percaya kepada Allah. Di antara begitu banyak kasih dan anugerah Tuhan bagi seorang Daud, beberapa yang saya mau ambil. Yang pertama, kita sudah lalui peperangan melawan Goliat, raksasa dari Filistin, dan dia tampil sebagai pemenang. Amin. Hari ini kita belajar yang kedua, apa yang Daud mau ceritakan kepada dunia, kepada saudara dan saya. Hari kita belajar persahabatan yang murni. Bilang persahabatan yang murni. Ya. Antara seorang Daud dengan Yonatan, anak Raja Saul. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Satu Samuel 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judul di Alkitab, Daud dan Yonatan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Daud habis bicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia, tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud kalah berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Saya ulangi. Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Waktu khotbah berseri 12 minggu lalu, beberapa bulan lalu, sudah saya ajarkan, Tuhan rindu orang percaya semuanya berhasil. Amin.
Tuhan rindu kita semua berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Hari ini kita belajar. Saya mau menolong saudara, memberitahu saudara. Ketika kita belajar bagian firman Tuhan ini. Antara Saul dan Yonatan, bapa dan anak. Berbeda langit dan bumi. Sikap, karakter yang kita temukan dalam bagian pembacaan firman hari ini. Dari Saul, kebencian yang dalam. Dari Yonatan, ada kasih, sayang, yang membara dan kuat sekali. Bapa dengan anak terhadap Daud. Antara benci dan cinta terjadi yang Daud alami. Bagaimana dia menyikapi hidup di antara benci dan cinta. Bapa benci, anak mengasihi seperti dirinya sendiri. Ini yang kita belajar. Seperti dirinya sendiri. Saya mau kasih tahu begini. Ketika ada roh kebencian sedikit saja terpupuk di hati kita, roh kasih tidak punya tempat. Amin. Betul? Sedikit saja roh kebencian ada di hati kita, terpupuk di sana, roh kasih sayang tidak punya tempat sama sekali. Ini yang kita temukan. Iri hati, rasa tersaingi, dan sebagainya. Ini yang dialami Daud alami. Kehadirannya membuat Saul, wah ini tahta akan berpindah. Tapi bagi Yonatan beda. Kehadirannya bagi Yonatan beda. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Di sini yang luar biasa. Ayat 1 sampai ayat yang kelima kita lihat. Begitu hebat. Saya temukan di sana. Yonatan mendengar percakapan bapaknya Raja Saul dengan Daud. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pertama disebut, pada hari itu Saul membawa dia, Daud maksudnya, dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Isai. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Untuk persahabatnya, Yonatan ikat perjanjian. Kasih persahabatan ini sampai mati. Baca nanti di 1 Samuel pasal 19-20. Luar biasa. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Wow, luar biasa. Judul hari ini adalah persahabatan yang murni. Bilang kiri kanan, persahabatan yang murni. Kalau dunia dalam persahabatan punya banyak maunya. Ada maunya. Dan banyak maunya. Karena ada kepentingan-kepentingan. Secara dunia, secara lahiriah. Ada kepentingan-kepentingan di sana. Kalau dunia bersahabat.
karena bisnis, karena uang, jabatan, kedudukan, karena mau mendapatkan sesuatu, maka dia membangun persahabatan karena memang ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Saudara ingat, kita sudah lalui berkali-kali. Begitu ada pesta demokrasi, bangun hubungan sana sini, biar untuk sesaat saja. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Betul? Dengan janji-janji yang muluk-muluk, yang begitu banyak janjinya. Amin. Tapi apakah betul terjadi? Haleluya. Ya. Dan itulah persahabatan dunia. Tapi kita belajar persahabatan yang murni yang kita dapatkan dari seorang Daud dengan Yonatan adalah persahabatan yang dibangun karena kasih dan kepercayaan seumur hidup. Perjanjian ikatan persahabatan mereka seumur hidup sampai mati. Alkitab mencatat sampai mati. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Coba lihat kiri kanan. Hari ini kau lagi sahabat yang siapa? Kau sahabat dekat sekarang siapa? Ingat firman Tuhan hari ini ngajar kita, jangan persahabatan karena ada maunya. Apalagi anak-anak yang muda, yang masih single. Halo? Jangan ada persahabatan karena teman ada maunya. Jangan. Haleluya. Persahabatan yang murni. Dan kita akan belajar karakter Daud untuk persahabatan yang murni itu menjadi berkat yang begitu luar biasa, bukan saja kepada seorang Yonatan, tapi bagi seluruh negeri Israel, masyarakat suka untuk dia karena persahabatan yang ia bangun. Nah, pertanyaan untuk kita semua adalah, mengapa seorang Yonatan begitu suka dengan Daud? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita simak baik-baik. Mengapa seorang Yonatan yang bapaknya begitu benci kepada Daud, tetapi dia begitu mengasihi dengan begitu kuat, sampai Alkitab mencatat, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Setelah ia mendengar perkataan pembicaraan antara bapaknya dengan Daud, Alkitab tulis, dia langsung di ayat 1, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Di dalam persahabatan Daud dan Yonatan, di sana kita temukan terwujudnya kasih yang Tuhan firmankan dalam sabda firman-Nya kepada para murid. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Terwujud hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Amin. Coba baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih terwujud di sini, dan mereka bukan sewaktu-waktu atau sementara saja. Matius 22, 37, 40. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam persahabatan Yonatan dan Daud terwujud hukum kasih sempurna. Alkitab tulis, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Tuhan ajarkan kepada kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kenapa Daud begitu disukai? Yang kita belajar. Karena Daud bergaul karib dengan Tuhan. Wow. Daud begitu disukai Yonatan. Karena Daud bersahabat, bergaul karib dengan Tuhan, pencipta alam semesta. Ini rahasianya yang membuat Daud disukai, karena Daud bergaul dengan Tuhan. Daud punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Setiap langkah hidup Daud yang disukai satu bangsa itu segala sesuatu yang ia jalani sebelum ia melangkah, dia bertanya kepada Tuhan. Ini rahasianya. Segala sesuatu yang dia melakukan sebelum ia melangkah, dia bertanya kepada Tuhan. Alkitab juga mencatat dalam Mazmur 25 ayat 14 bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang mengasihi Dia. Dan Daud mengasihi Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan sangat mengasihi dia karena dia bergaul. Apa-apa dia tanya Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Bilang kiri kanan. Hari ini kita belajar apa-apa tanya Tuhan. Sebelum melangkah tanya Tuhan. Sebelum bertindak tanya Tuhan. Sebelum ambil keputusan tanya Tuhan. Amin. Jangan tanya teman. Jangan tanya bapak mama dulu. Tanya Tuhan dulu. Betul? Tanya Tuhan dulu. Kau puas nanti kalau tanya Tuhan. Tuhan jawab tidak pernah salah. Amin. Bapak mama jawab bisa salah. Kakak atau adik jawab bisa salah. Karena seringkali kan kita curhat untuk masalah kita dengan papa mama atau dengan adik kakak, kita bisa curhat di sana masalah kita. Sementara kita lupa tanya Tuhan. Betul ada di sini ke tidak? Halo? Amin. Karena sering kita curhat lalu kita lupa tanya Tuhan waktu kita melakukan sesuatu. Daud selalu tanya Tuhan. Luar biasa. Banyak bukti Alkitab mencatat. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 4. Ketika orang Filistin menyerang kota Kehila. Baca di situ 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 4. Saudara bisa catat saja dan bisa tanya. Coba kita baca sana. Sebentar, kita baca dulu. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengerikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkan Kehila. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan jawab dia dulu, baru dia melangkah.
Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Keila. Luar biasa. Baru dia melangkah, dan baca lebih lanjut, dia rebut kota itu, dia selamatkan kota itu. Seluruh penduduknya aman, karena dia bersama Tuhan. Bilang kiri kanan, bersama Tuhan semua beres. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersama Tuhan semua beres. Bukti yang lain, setiap kali Daud melangkah pasti tanya Tuhan dulu, baru dia melangkah. 1 Samuel 30. Kita baca ayat 1 sampai 8, tapi ayat 8 aja kita baca jawabannya. Ketika Daud berebut Siklak terbakar habis. Ayat 8. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hasil dari keterhubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti menjawab segala sesuatu dengan cara Tuhan yang tidak pernah salah, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Alkitab mencatat dalam bagian firman Tuhan ini, itu Siklak dibakar habis, seluruh penduduknya, perempuan-perempuan, laki-laki, kecil besar, tua muda, ditawan. Seluruh harta benda dijarah habis. Kambing, domba, lembu, sapi semua dijarah habis, dibawa oleh orang Filistin. Lalu Daud bertanya, Tuhan, haruskah aku kejar mereka, gerombolan itu? Kalau saya kejar, apakah bisa saya temui mereka? Dan Tuhan berfirman, kejar, kau akan temui mereka. Dan kau bisa melepaskan semua tawanan. Luar biasa. Dan dikejar. Saudara tahu, yang ditawan termasuk istri Daud, dua-duanya ditawan. Dalam percuma istri Daud juga ditawan bersama-sama. Seluruh penduduk kota dan seluruh harta benda dijarah habis. Hebat. Ini bukti. Apa-apa, tanya Tuhan, yang pasti menyenangkan, menyukakan. Pertanyaan untuk kita kembali, apakah setiap langkah hidup kita, masalah, beban pergumulan, apapun, kita bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah, sebelum ambil keputusan? Halo? Apa kita bertanya kepada Tuhan seperti itu? Seperti Daud melakukan? Ini pengajaran supaya semua yang akan kita lakukan sebelum melangkah, sebelum ambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Amin. Bicara dengan Tuhan dulu. Jangan dengan sesama dulu, dengan papa dulu, mama dulu, atau dengan anak-anak dulu, dengan teman dulu, apalagi, tapi dengan Tuhan lebih dulu. Ini pengajarannya. Jadi Tuhan prioritas. Tuhan tempat yang paling utama untuk kita berharap dan percaya. Seringkali ada masalah, anak-anak bisa tanya mama kah? Bisa tanya mama dulu, tanya papa dulu, atau tanya kakak dulu. Seringkali gitu, apalagi yang muda-muda, lagi sudah saat-saatnya, sudah waktunya untuk punya teman hidup, tapi belum, masih tunggu-tunggu, masih lihat ini cocok ke tidak, cocok ke tidak, cocok ke tidak. Pas ada yang naksir, ada yang dekat-dekat, dan mungkin belum tanya Tuhan, tapi tanya dulu, Ma,
Ini ada satu dia naksir saya ini. Siapa lagi? Sebut nama. Katakanlah namanya Yeremias. Yeremias dia naksir saya ini. Yeremias mana? Yang tetangga sebelah itu. Kau berdoa dulu. Tanya papa lagi. Pak, ada yang tembak saya. Siapa yang tembak? Yeremias. Kau tanya Tuhan? Belum. Kalau tidak papa mama, tanya pasti kakak atau adik yang dekat-dekat. Biasa berani curhat ke muka kayak saudara-saudara. Kakak, ini Yeremias ditembak saya. Baru kau bilang apa? Saya belum bilang apa-apa. Saya tanya kamu dulu. Kira-kira kamu suka atau tidak? Nah bahayanya kalau yang satu bilang suka, yang satu bilang tidak suka, maka Martina pusing. Martina pasti pusing. Karena apa? Satu suka, satu tidak. Lupa tanya Tuhan. Lalu balik tanya mama lagi. Mama, bagaimana? Mama bilang, lebih baik Yakobus. Yakobus yang mana? Yang guru sekolah minggu itu dia lebih baik daripada Yeremias. Dia guru sekolah minggu. Dia dekat dengan Tuhan. Martina tambah pusing. Satu bilang Yeremias, mama bilang Yakobus. Itu kacau. Pasti kacau itu. Pusing 7 keliling. Aduh bagaimana ini? Tidur malam pikir-pikir, sore pikir malam pikir. Sementara ada WA jalan terus. Jalan terus. Lupa tanya Tuhan. Pengajaran kita hari ini. Apa-apa tanya Tuhan dulu. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, pertemanan kita dengan Tuhan, saat yang tepat, waktu yang tepat, Tuhan berikan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Dipersiapkan Allah bagi orang yang percaya dan berhadap kepadanya. Amin. Jadi anak-anak muda, ingat baik-baik ya. Orang tua juga semua, tapi karena masa depanmu panjang, ingat, ambil keputusan, tanya Tuhan dululah. Berdoa Tuhan, saya mau hidup saya dalam tangan Tuhan. Berarti untuk mendapatkan jawaban, kuncinya adalah bergaul dengan Tuhan. Amin. Daud mendapatkan jawaban yang tepat karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia bersahabat karib dengan Tuhan. Maka jawaban Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan harapan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Luar biasa. Haleluya. Ini yang kita pelajari. Hal pertama yang kita belajar di hari ini adalah persahabatan yang murni mencerminkan terwujudnya kasih yang tidak pernah padam. Dan persahabatan yang murni tidak pernah padam, bisa terbangun dan terus terjadi ketika kita bersahabat dengan Sang Pencipta. Amin. Persahabatan yang murni, yang terus berlangsung ketika kita bersahabat dengan Allah Pencipta, Tuhan kita. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini sudah Yesus tunjukkan. Kasih yang lebih besar yang Yesus berikan kepada dunia, kepada saudara dan saya, ialah rela mati untuk kita selamat. Rela mati untuk kita selamat. Alkitab menunjukkan dalam pembacaan kita bahwa ketika Yonatan bersahabat dengan Daud, hubungan kasih mereka dibuat di dalam perjanjian, ditulis dalam Alkitab. 1 Samuel baca 17 sampai 20, di sana tercatat semuanya. Perjanjian sehidup semati, sampai mati, sampai keturunan mereka terus mengalami persahabatan itu. Begitu dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan sudah ajarkan. Hanya dengan terhubung dengan Tuhan, kasih persaudaraan akan tetap aman, kondusif, intim, tanpa punya tujuan apa-apa, tanpa punya cari untung di dalamnya, tanpa ada kepentingan di dalamnya, tetapi kasih yang tulus dan murni ada di sana. Karena saling percaya dan saling mengasihi. Bilang kiri kanan, belajar saling percaya, saling mengasihi. Itu persahabatan yang murni. Iya. Daud sangat dipercaya. Alkitab tulis, makin hari semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Semakin hari semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Saudara dan saya, kita belajar bahwa setiap hari kita harus belajar menjadi orang-orang yang semakin hari semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang intim, pertemanan, persahabatan yang karib dengan Allah pencipta kita. Amin. Itu akan terjadi. Itu akan menjadi cermin untuk dunia melihat kasih di antara kita. Dunia melihat kasih di dalam kita. Dunia melihat Kristus di dalam kita. Membaca kehidupan kita, ada kasih yang murni di sana. Tidak ada yang lain. Ada kasih yang intim, yang penuh sukacita dan sejahtera ada di sana. Karena kita terhubung dengan Tuhan selalu. Amin. Karena itu terpancar dari hati yang tulus, hati yang suci, sehingga tidak ada embel-embel yang kelihatan keluar. Karena dari hati yang terpancar segala sesuatu yang keluar dari sikap kita, perilaku dan kata-kata kita. Seringkali orang bisa katakan bahwa iya, tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Tapi lewat perilaku, lewat tutur kata, sikap, perbuatan, terkadang nampak ada sesuatu yang tersimpan di hati. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang kita ajarkan. Amin. Ini yang kita belajar. Karena sesuatu yang murni itu selalu polos, tulus, tidak ada embel-embel. Tapi kalau tidak murni akan kelihatan dalam perilaku. Betul? Amin. Minimal lewat tatapan wajah. Apalagi sudah lewat sikap, makin jelas. Nah, Tuhan mau kita belajar bahwa persahabatan yang murni itu artinya karena kita betul-betul rasa takut dan hormat, mengasihi Tuhan, maka juga mengasihi sesama tanpa embel-embel, tanpa ada yang tersimpan di hati. Contohnya, ada apa di hati kau dengan sesama, adakah tidak? Ada sesuatu tersembunyi di hati kah tidak? Tanya pelan-pelan, baik-baik saja atau memang tidak ada, tapi tanya baik-baik supaya
kita beres semua dengan Tuhan. Amin. Pengajarannya supaya kita beres semua dengan Tuhan. Karena kalau sedikit di hati, bilang tidak, tapi nanti nampak itu dalam perilaku. Haleluya. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Tuhan mau apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita hidupi setiap waktu. Haleluya. Itu yang Daud punya. Itu yang Daud miliki. Karena dia mengerti sekali. Kasih Tuhan buat dia tidak berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena tadi saya katakan, ingat baik. Ketika ada saja sedikit benih kebencian, seperti Saul, maka roh kasih tidak punya tempat di hati. Betul? Sedikit saja titik kebencian di hati, maka roh kasih tidak punya tempat di sana. Hari ini kita belajar, semua kita memiliki karakter seperti yang Daud kasih contoh untuk kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bahkan buat persahabatan sampai mati. Hanya mau cuma memisahkan. Itu yang terjadi. Yang kita belajar. Haleluya. Yang kedua kita belajar. Mengapa Yonatan begitu mengasihi Daud? Karena dia melihat karakter Daud yang takut akan Tuhan. Maka tahta kerajaan yang harus tersedia bagi dia sebagai putra mahkota, dia tidak peduli. Dia tidak peduli sebagai anak raja. Ini tempat saya. Ini kerajaan, ini tempat saya. Kalau Yonatan ngotot, kalau Yonatan ambisi, karena ini tempat untuk harus dia ganti. Tapi begitu dia ketemu dengan Daud, dengar kata-katanya, lihat sikapnya, karena Daud yang terhubung dengan Tuhan. Sebagai putra mahkota, tahta kerajaan bukan pilihan bagi dia. Bukan tempat bagi dia. Bagi dia, rasanya ini tempat yang paling cocok untuk sahabat saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia setiap hari lihat ayahnya yang begitu jahat, ayahnya yang begitu benci, ayah yang tidak sadar bahwa roh Allah sudah keluar tinggalkan dia. Maka kelakuannya bejat, tidak ada rencana lain kecuali hanya mau membunuh Daud. Tapi di tengah usaha untuk membunuh Daud, kasih dan sayang dia semakin berlipat ganda. Dan rencana-rencana jahat Saul kepada Daud diberitahukan kepada Daud oleh Yonatan karena kasihnya, karena sayangnya kepada sahabatnya yang setia, yang murni. Yang kedua adalah bahwa di dalam persahabatan yang murni rela berkorban. Dalam persahabatan yang murni rela berkorban. Yang pertama, persahabatan yang murni terwujud karena hubungan kasih kita dengan Allah Pencipta. Kita baca ayat yang keempat. 1 Samuel tadi, 18 ayat yang keempat. Persahabatan yang murni rela berkorban. 1, 2, 3. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Seluruh yang dia punya
Untuk setiap waktu dia pakai bersama bapaknya di medan perang, diserahkan untuk Daud sahabatnya. Rela berkorban. Dia tahu betul bahwa sebenarnya ini cocok untuk kamu. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan selalu berikan yang terbaik, yang cocok untuk anak-anaknya yang selalu terhubung dengan dia. Yonatan bukan rela berkorban sedikit begitu saja, tetapi dia mengerti betul, ini cocok untuk sahabat saya. Dan Alkitab mencatat, setiap kali Daud masuk dalam medan perang, selalu menang dan tidak pernah kalah. Haleluya, selalu menang dan tidak pernah kalah. Persahabatan rela berkorban. Tadi kita sudah baca, Yesus rela berkorban demi kita. Baca Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 yang sudah selalu kita belajar. Ya. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus ajar kepada para murid bahwa Tuhan menyertai mereka sepanjang masa sampai akhir zaman. Yesus berjanji untuk menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Menunjukkan bahwa dia adalah sahabat dalam suka maupun duka. Selalu ada bersama dan tidak pernah tidak hadir. Selalu hadir. Sebagai sahabat yang setia, selalu hadir. Makanya menyertai selalu senantiasa dalam suka maupun duka. Yesus selalu menyertai. Karena kita terlalu terhubung dengan dia, maka dia selalu menyertai sebagai sahabat yang setia. Saudara dan saya tidak pernah jalan sendiri. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Setiap detik, menit, hari, jam, hari, waktu ke waktu, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan sedetik saja. Hanya seringkali yang kita tinggalkan dia. Sewaktu-waktu kita tinggalkan dia. Amin. Betul? Ada yang sewaktu-waktu tinggalkan Tuhan? Lupa baca firman? Lupa doa? Itulah detik, menit, jam kita tinggalkan Tuhan. Betul? Itulah detik, menit kita tinggalkan Tuhan. Tidak baca firman, tidak berdoa, tidak dengar suara Tuhan. Itu detik, menit, jam di mana kita tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jam. Dia menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang setia dengan kita. Karena kita mau bersahabat dengan dia. Maka yang pasti adalah tidak pernah salah janji Tuhan untuk menyertai kita. Dipenuhi segala sesuatu. Sebagai sahabat yang setia, rela berkorban. Mati saja menggantikan kita, apalagi yang lain-lain. Makan, minum, pakai, semua yang lain. Dia pasti siapkan segala sesuatu. Karena dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, kelaparan, sakit. Dia tidak akan membiarkan itu. Karena dia tetap menyertai kita sebagai sahabat. Dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, untung ataupun rugi, dia selalu bersama kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Itu janji firman-Nya, karena dia menyertai kita. Amsal 17 ayat 17.
sahabat rela berkorban. Wow, luar biasa. Ini dia persahabatan, kita harus sampai di sana. Seperti itu. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau kita bangun. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tidak ada embel-embel yang lain. Kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara dalam kesukaran. Haleluya. Ada istilah dunia biasa. Tetangga kita adalah sahabat yang paling dekat. Betul? Iya. Saudara yang paling dekat adalah sahabat kita. Bangun persahabatan yang murni dengan tanpa ada yang lain-lain. Ketika kita punya persahabatan yang murni dengan Tuhan, pastikan bahwa persahabatan kita akan punya dampak dengan orang-orang sekitar kita. Haleluya. Yang ketiga, saya cepat-cepat saja. Yang ketiga, persahabatan yang murni mempersiapkan dan menjadikan kita disukai banyak orang. Persahabatan yang murni menjadikan kita disukai banyak orang. Punya pengaruh untuk banyak orang. Punya cahaya untuk banyak orang. Punya warna yang menyenangkan untuk banyak orang. Punya sikap yang indah untuk banyak orang. Kalau persahabatan yang murni. Baca ayat yang kelima. Pembacaan kita. Ya. 1, 2, 3. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Persahabatan yang murni membuat apa? Saul mengangkat dia sebagai kepala pasukan, sebagai komandan jenderal untuk memimpin prajurit, dan semua rakyat, semua penduduk dan semua pegawai istana suka dengan dia, dengan keputusan, suka dengan dia. Kenapa? Dia punya warna sikap yang berbeda. Haleluya. Persahabatan adalah pintu masuk untuk memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Persahabatan adalah pintu utama untuk memancarkan kasih, untuk menceritakan dan bersaksi tentang siapa Allah kita lewat hidup perbuatan kita, tutur kata kita. Maka semakin banyak orang suka dan senang dengan kita karena Tuhan ada di dalam kita. Betul? Ya, karena Kristus di dalam kita. Itu yang memancar keluar. Bahkan bukan itu saja, dipromosikan jadi pemimpin bagi setiap orang yang menyukai kita. Saya setuju dia jadi bos. Saya setuju dia menjadi raja. Saya setuju dia dan saya setuju dia. Bukan seperti waktu kampanye. Pilih karena bayar, karena janji, dan selesai lalu gigi jari. Haleluya. Tidak seperti itu. Demikianlah janji dunia, tapi janji Tuhan ya dan amin. Ada yang senyum dan ketawa ketika dunia bilang, sudah pilih saya, nanti gampang. Jalan masuk, nanti kita bangun. Sembako bagi, dan sebagainya. Amplop satu-satu. Bisa jadi seperti itu. Ada yang pernah dapat amplop kemarin-kemarin waktu pesta demokrasi. Haleluya. Minimal undang makan sama-sama dulu supaya bicara hati ke hati, hanya untuk beberapa saat saja.
Tapi kalau dengan Tuhan beda. Yang Tuhan beda. Yang ada di dalam yang memancar keluar. Tanpa kita kampanye, Tuhan bilang, pilih dia. Gubernur punya anak saja bilang, pilih dia. Gubernur punya anak. Gubernur mau naik ulang, anak bilang, jangan pilih dia tukang tipu. Pilih ini. Kenapa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin.